Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SMP Wahidin Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap di rumah saja dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, kita kembali dalam pembelajaran bimbingan dan konseling kelas 8. Kita bertemu lagi di pembelajaran pada hari ini. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kalian jangan lupa absen dulu di e-learning ya. Absen dulu karena itu untuk kehadiran kalian agar ibu bisa mengetahui kalian hadir atau tidak dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tata cara terhindar dari virus COVID-19. Nah, sebelum ibu menerangkan nanti ke materi, ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyebabkan tertular virus COVID-19. Yang kedua, menjelaskan tata cara agar terhindar dari tertularnya COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku yang dapat menghindarkan diri dari tertularnya COVID-19. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini dengan materi tata cara terhindarnya dari virus corona. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu virus corona? Nah, tahu nggak kalian? Udah tahu belum apa itu virus corona? Sekarang kan virus corona masih menjadi virus nomor 1 ya. Itu sekarang masih ada gitu. Kalian tahu nggak apa itu virus corona? Nah, virus corona atau coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Nah, COVID-19 ini itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan biasanya yang ringan itu flu ya, yang berat itu sampai sesak nafas atau tidak bisa bernafas. Nah, itu penjelasan dari si COVID-19 itu sendiri. Nah, infeksi virus corona juga disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di mana ayo? Ya, di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Wow, betapa populernya virus ini sampai hampir ke semua negara itu terkena si virus corona ini termasuk Indonesia, dan menyebarnya juga tidak butuh waktu yang lama gitu, hanya beberapa bulan saja si virus ini sudah bisa menyebar ke berbagai negara. Nah, dan hal tersebut juga membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau bisa disebut juga PPKM untuk menekan penyebaran virus ini.
Nah, kalau di negara lain itu melakukan lockdown, nah di Indonesia sendiri pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk memberlakukan PPKM, dan PPKM itu berlaku hingga saat ini masih berlaku PPKM untuk menekan penyebaran si virus corona ini. Jadi kita juga harus bisa mematuhi PPKM yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk menekan virus corona ini agar tidak menyebar lebih cepat lagi. Nah, yang selanjutnya ini ada gejala umumnya, gejala umum yang terjadi ketika terkena si virus corona. Gejala umum ini biasanya ya. Yang pertama itu ada demam, ada sakit kepala, ada flu, sakit tenggorokan, sesak napas, dan nyeri di sendi-sendi badan kita. Demam itu biasanya yang ringan, itu biasanya yang demam untuk menunjukkan si orang ini mungkin terpapar virus biasanya dari angka 30 derajat Celcius. Makanya ketika kita pergi ke tempat ramai atau misalkan contoh ke mall, misalkan ke sekolah, kita cek suhu dulu. Nah, itu untuk memastikan badan kita itu tidak demam, tidak sedang demam. Biasanya suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius itu tidak boleh masuk dan disarankan untuk pulang. Nah, sakit kepala berat, gitu, flu, sakit tenggorokan, apalagi sampai sesak nafas. Nah, itu kan sudah ini ya, sudah mulai sesak nafas, itu udah mulai ke berat gitu, dan itu harus membutuhkan penanganan lanjut oleh dokter, dan biasanya nyeri-nyeri juga badannya pada sakit, nyeri sendi gitu, seperti itu. Itu adalah gejala umum dari si virus corona. Nah, yang selanjutnya apa sih penyebabnya kok bisa si orang tersebut misalkan terkena si virus corona ini? Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Jadi ada beberapa cara atau ada beberapa perilaku yang bisa menyebabkan si orang tersebut itu tertular virus corona. Yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, itu tadi ada beberapa perilaku gitu karena yang bisa menyebabkan seorang tersebut itu terkena si virus corona. Nah, tadi kan udah ada gejala umum, terus penyebabnya apa. Nah, untuk mengetahui orang tersebut atau mungkin kita terkena positif COVID atau tidak, ada beberapa diagnosis yang menunjukkan si orang tersebut negatif COVID atau tidak. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan biasanya. Yang pertama ada rapid test. Yang kedua ada rapid test antigen. Yang ketiga ada swab test atau tes PCR. Yang keempat ada CT scan atau rongsen dada. Yang kelima ada tes darah lengkap. Nah, itu tadi ada beberapa diagnosis atau pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kita positif COVID-19 atau tidak. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari virus COVID-19? Nah, yang pertama yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali dalam keperluan mendesak. Nah, ketika kita misalkan pergi ke suatu tempat gitu, kita harus menjaga jarak dengan orang yang di sekitar kita, minimal itu 1,5 meter gitu. Dan kalau misalkan kalian tidak ada keperluan yang sangat mendesak, lebih baik kalian di rumah saja. Itu lebih aman daripada kalian harus keluar rumah dan nanti berdampaknya
terpapar virus, lebih baik di rumah, kecuali emang keperluannya sangat-sangat mendesak yang mengharuskan kita keluar rumah, tapi tetap terapkan physical distancing dan menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalkan Idul Adha atau Idul Fitri atau di hari-hari besar lainnya. Nah, ketika kalian keluar rumah, misalkan mengharuskan kalian untuk keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Ya, menggunakan masker, jangan sampai kalian tidak menggunakan masker. Pakailah masker, kalau bisa di double ya maskernya. Yang pertama itu kalian bisa memakai masker medis dulu ya, masker medis dulu. Nanti lapisan yang untuk yang di luar kalian bisa memakai masker kain. Nah, itu namanya double masker ya, seperti itu. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Nah, kalian harus rajin-rajin sekarang untuk mencuci tangan ya anak-anak, apalagi kalian misalkan habis keluar rumah gitu kan, cuci tangan, misalkan mau makan atau misalkan habis memegang benda itu cuci tangan. Kalaupun misalkan kalian lagi di luar rumah, usahakan untuk selalu membawa hand sanitizer di dalam tas kalian untuk berjaga-jaga ya. Ketika tidak ada air untuk kalian mencuci tangan, kalian ada hand sanitizer untuk kalian bisa mencuci tangan. Apalagi ketika sedang di luar rumah ya, gitu. Ya, harus rutin mencuci tangan kalian. Nah, selanjutnya yaitu jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Jadi jangan pernah menyentuh bagian-bagian seperti mulut, mata, atau hidung sebelum kalian mencuci tangan, karena kita kan gak tahu nih tangan kita itu bersih atau tidak gitu. Misalkan kalian habis pegang benda apa, terus tiba-tiba kalian ngucek-ngucek mata, pegang hidung, pegang mulut, kan kita nggak tahu di tangan kita itu ada bakteri atau virus apa itu ya. Jadi sebelum kalian menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut kalian, misalkan kalian harus mencuci tangan kalian dulu dengan bersih ya. Jangan sampai kalian tidak mencuci tangan gitu, kita nggak tahu tangan kita ini ada virus apa gitu. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Tuh, kita itu harus bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Konsumsilah makanan-makanan yang bergizi. Tuh, olahraga bisa, atau kalian juga bisa berjemur di pagi hari. Nah, itu bisa masuk vitamin D-nya ke badan kita gitu. Kalian bisa berjemur di pagi hari 10-15 menit lah, boleh. Dan hindari stres. Jadi kalian harus bisa menjaga imun tubuh kalian, menjaga daya tahan tubuh kalian. Jangan terlalu stres, harus beristirahat dengan cukup, jangan terlalu banyak begadang agar sistem imun kalian itu tetap kuat dan tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jadi usahakan kalian jangan sampai kontak dengan orang yang disinyalir mempunyai gejala-gejala mirip dengan COVID-19 gitu. Jangan terlalu ada kontak atau interaksi dengan orang tersebut. Kalian harus bisa menjaga jarak gitu kan. Takutnya ketika kalian terlalu dekat dengan si kontak dengan penderita COVID, kalian malah akan tertular COVID gitu. Dan kalian juga harus melakukan tes juga apakah kalian tertular atau tidak. Jadi sebaiknya ketika ada yang sakitnya demam, batuk, atau pilek, kalian harus bisa menjaga jaraknya gitu. Jangan sampai terlalu kontak dekat gitu, karena kan kita nggak tahu orang itu entah sakit biasa atau memang sakit COVID tuh. Nah, ini ada etika batuk dan bersin. Batuk dan bersin juga ada etikanya loh sekarang.
apalagi di masa seperti ini gitu kan. Nah, yang pertama yaitu saat batuk, segera tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Ketika kalian akan bersin atau batuk, usahakan menutup hidung dan mulut kalian dengan tisu ya. Jangan bersin atau batuk sembarangan yang bisa mengeluarkan percikan ludah gitu kan, percikan air dari mulut gitu. Jangan sampai seperti itu. Usahakan memakai tisu, ditutup ya gitu. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan sapu tangan atau lengan baju bagian dalam. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada tisu, nggak ada, bisa menggunakan sapu tangan. Kalau misalkan tidak ada keduanya, ketika kalian ingin bersin, ingin batuk, gunakan tangan bagian dalam seperti ini ya. Seperti ini. Itu kalau misalkan kalian mau bersin atau batuk seperti ini. Jangan sampai kalian bersin atau batuk sembarangan, atau misalkan batuk atau bersin dengan tangan terbuka seperti ini. Jadi jangan sampai ya, karena kan si virus bakal nempel ke tangan. Alangkah lebih baiknya seperti ini gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya setelah kalian batuk atau bersin, jangan lupa untuk mencuci tangan kalian dengan air atau sabun, atau bisa menggunakan hand sanitizer. Tuh. Nah, yang selanjutnya, jika sudah kalian bersin, kita dulu cuci tangan. Kalau misalnya kalian bersin menggunakan atau batuk dengan tisu, buanglah tisu itu ke tempat sampah ya. Itu tadi beberapa etika batuk dan bersin yang benar. Kalian harus bisa menerapkan itu ya anak-anak. Yang selanjutnya itu jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Jadi kalian sekarang harus bisa menjaga kebersihan. Terus harus bisa sering-sering membersihkan benda yang sering disentuh. Contohnya seperti gagang pintu, atau misalkan pagar rumah, seperti itu. Pokoknya kalian sekarang harus rajin-rajin untuk membersihkan rumah kalian atau di rumah lingkungan kalian. Sekarang sering-sering buka jendela di pagi hari biar ada sinar matahari masuk ke dalam rumah. Itu ada ventilasi udara masuk ke rumah. Jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan diri juga, sering-sering untuk membersihkan rumah. Oke anak-anak, itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan mengenai tata cara terhindarnya dari virus COVID-19. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah coronavirus atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa infeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gitu. Dan biasanya infeksi virus corona atau COVID bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, dan sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh, atau malah bisa memberat juga. Untuk menjaga diri kita dari penyebaran virus COVID-19, teruslah tetap terapkan protokol kesehatan agar diri kita senantiasa terjaga, karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalian harus tetap bisa menerapkan protokol kesehatan dan menjaga diri kalian, jaga kesehatan kalian ya. Oke anak-anak, itu tadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Ibu sudah menyediakan soal di e-learning. Kalian kerjakan soal tersebut, kerjakan jangan teliti, jangan terburu-buru, agar kalian bisa mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang bagus. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu setelah belajar. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina
bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.